Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan Islam di Kerajaan Cirebon dengan beberapa pokok bahasan. Yang pertama, pengenalan tentang kami. Yang kedua, sejarah Kerajaan Islam di Cirebon. Yang ketiga, birokrasi pemerintahan Kerajaan Cirebon. Yang keempat, struktur masyarakat Cirebon. Dan yang kelima, kesimpulan. Langsung saja kita masuk pada poin bahasan yang pertama, yakni pengenalan tentang kami. Perkenalkan, nama saya Sidik Maulana dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam semester 3 IAIN Sunan Cirebon. Dan dua teman saya, yang pertama Fikri Zulfikar Muhajir, yang kedua Siti Rohmah dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Sunan Cirebon dengan dosen pengampu Ibu AA Syafa'ah MAG. Kemudian kita masuk pada poin bahasan yang kedua, yakni sejarah Kerajaan Islam di Cirebon yang akan disampaikan oleh saudari Siti Rohmah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Islam di Cirebon. Menurut Sulendra Ningrat yang mendasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan Aca, pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon mulanya adalah sebuah duku kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai dan dineri nama Caruban. Dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencaharian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya sekedar berdagang. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya seperti menangkap ikan dan rabon, yaitu udang kecil yang ada di sepanjang pantai yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon, yang berasal dari cai, air, dan rebon, udang, yang berkembang menjadi Cirebon sampai sekarang ini. Karena memiliki pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman Cirebon, akhirnya menjadi sebuah kota yang besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Pelabuhan sangat berguna dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di seluruh Nusantara. Dan Cirebon merupakan salah satu kota yang menjadi pusat penyebaran Islam di tanah Jawa. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Zulfikar Muhajir, mahasiswa Sejarah Kebudayaan Islam semester 3 IAIN Nurjati Cirebon, ingin memaparkan sedikit tentang birokrasi pemerintahan Kerajaan Cirebon. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pendirian dan silsilah Raja Kerajaan Cirebon. Pangeran Cakrabuana merupakan keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Ia adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang. Raden Walang Sungsang yang disebut dengan Pangeran Cakrabuana memiliki dua orang saudara kandung, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak laki-laki tertua, seharusnya ia berhak atas tahta kerajaan Pajajaran. Namun karena ia memeluk agama Islam yang diturunkan oleh ibunya, posisi sebagai putra mahkota akhirnya digantikan oleh adiknya, Prabu Surawesi Sesa, itu maksudnya, anak laki-laki dari Prabu Siliwangi, dan istri keduanya yang bernama Nyai Catring Manik Mayang. Dikarenakan pada saat itu abad 16, ajaran agama mayoritas di kerajaan Pajajaran adalah Sunda Wiwitan, agama leluhur orang Sunda, Hindu dan Buddha. Pangeran Walang Sungsang akhirnya membuat sebuah pedukuhan di daerah kebun pesisiran. Pangeran Walang Sungsang
yang telah selesai menunaikan ibadah haji, kemudian disebut Haji Abdullah Iman. Ia lalu tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintahkan kerajaan dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pendirian Kesultanan Cirebon memiliki hubungan sangat erat dengan keberadaan Kesultanan Demak. Nah, mungkin segitu saja penjelasan tentang pendirian dan silsilah Raja Kerajaan Cirebon. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah timbulnya keempat keraton. Sejarah Cirebon dimulai dari kampung kebon pesisiran pada tahun 1445 yang dipimpin oleh Kidanusela. Perkampungan itu mengalami perkembangan. Selanjutnya muncul perkampungan baru, yaitu Caruban Larang dengan pimpinan bernama Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabuana. Caruban Larang terus berkembang pada tahun 1479. Sudah disebut sebagai Nagari Cirebon yang dipimpin oleh Tumenggung Syarif Hidayatullah yang bergelar Susuhunan Jati. Syarif Hidayatullah atau Susuhunan Jati meninggal pada tahun 1568 dan digantikan oleh Pangeran Emas yang bergelar Panembahan Ratu. Pada tahun 1649, Pangeran Karim yang bergelar Panembahan Grilia menggantikan Panembahan Ratu. Panembahan Grilia wafat pada tahun 1666. Untuk sementara, Pangeran Wangsakerta diangkat sebagai Susuhunan Cirebon dengan gelar Panembahan Tohpati. Tahun 1677, Cirebon terbagi. Pangeran Martawijaya dinobatkan sebagai Sultan Sepuh bergelar Sultan Raja Samsudin. Pangeran Kartawijaya sebagai Sultan Anom membangun keraton di bekas rumah Pangeran Cakrabuana. Sedangkan Sultan Cirebon berkedudukan sebagai wakil Sultan Sepuh. Hingga sekarang ini di Cirebon dikenal terdapat 3 sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Sultan Cirebon. Keberadaan ketiga sultan juga ditandai dengan adanya keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Di luar ketiga kesultanan tersebut terdapat satu keraton yang terlepas dari perhatian. Keraton tersebut adalah Keraton Gebang maksudnya. Saya akan menjelaskan tentang struktur masyarakat Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di tanah Jawa yang berada di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 yang merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat membuatnya menjadi pelabuhan dengan jembatan antara kebudayaan Sunda dan kebudayaan Jawa, sehingga tercipta kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun Sunda. Dan pada tahun 1447, jumlah penduduk pesisir Cirebon berjumlah 348 jiwa, terdiri dari 182 laki-laki dan 164 perempuan. Sunda sebanyak 196 orang, Jawa sebanyak 106 orang, dan Andalas sebanyak 16 orang. Semenanjung terdapat 4 orang, India terdapat 2 orang, Persia terdapat 2 orang, Syam terdapat 3 orang, Arab terdapat 11 orang, dan Cina 6 orang. Agama yang dianut seluruh penduduk pesisir Cirebon ini adalah Islam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Siti Rohmah dan Mas Vicky Zulfikar Muhazir yang telah memaparkan materinya. Lanjut kita masuk pada poin bahasan yang kelima, yakni kesimpulan. Adapun kesimpulannya yakni Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1479 Masehi. Beliau, Syekh Syarif Hidayatullah, adalah seorang yang istimewa. Dikatakan istimewa karena beliau selain menjadi seorang wali adalah seorang raja, dan sebagai seorang wali ia mempunyai ilmu agama yang mumpuni.
dan berakhlak mulia sehingga sangat terhormat di mata umatnya. Sebagai seorang raja, ia mempunyai keturunan bangsawan baik dari garis ayah maupun dari garis ibu, sehingga ia memiliki legitimasi yang kuat. Selama kepemimpinannya, kerajaan Cirebon mengalami masa keemasannya. Alasan mengapa pada masa kepemimpinannya disebut zaman keemasan bagi kerajaan Cirebon karena alasan berikut ini. Yang pertama adalah pada masa itulah yang pada awalnya status Cirebon sebagai bawahan dari kerajaan Sunda berubah menjadi negara yang merdeka. Yang kedua, Syarif Hidayatullah yang telah meninggal disebut sebagai Sunan Gunung Jati berhasil melebarkan wilayah kekuasaannya meliputi separuh Jawa Barat dan Banten dengan rakyat kurang lebih berjumlah 600.000 jiwa. Yang ketiga, berhasil mengislamkan penduduk yang berada di wilayah kerajaannya. Yang keempat, melaksanakan pembangunan baik infrastruktur maupun suprastruktur dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain berhasil menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di pantai utara Jawa Barat sekaligus membangun keraton, membuat jalan untuk memperlancar mobilitas dan mempercepat pertumbuhan perekonomian, membentuk pasukan keamanan yang kuat, menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik, mendirikan masjid di seluruh wilayah kekuasaannya, dan mengadakan hubungan luar negeri yang bersahabat. Lewat berbagai langkah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon mengalami kemajuan yang pesat di berbagai bidang sehingga Kesultanan Cirebon tumbuh menjadi negara yang kuat. Kesultanan Cirebon menjadi negara yang disegani oleh negara-negara lainnya. Adapun setelah Sunan Gunung Jati meninggal dunia, secara perlahan Kesultanan Cirebon mengalami kemunduran, bahkan keruntuhan. Namun demikian, nama Sunan Gunung Jati masih dihormati dan diidolakan sampai zaman sekarang. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.